Kita kan puluhan tahun sama-sama ya, saya kira. Saya ingin dijawab, apakah saya biasa menegur atau memarahi saya punya bawahan atau staf secara terbuka atau secara tertutup? Pernahkah kamu lihat? Sepanjang saya bertugas, belum pernah melihat secara langsung Pak Sahrul memarahi bawahannya di depan umum. Kalau ada yang ditegur, beliau biasa menyampaikan lewat salah satu staf atau pejabat bahwa tolong sampaikan keinginan saya tidak itu orang itu salah, tolong ditegur baik-baik. Ingat, kita udah disumpah. Yang selanjutnya, pernahkah saya memecat-mecat atau langsung, ataukah biasanya pejabat itu sampai akhir masa jabatannya, sampai pensiun baru dia pindah, atau sesuai dengan prosedur? Seperti apa menurut pengalaman? Pengalaman di Pemprov Sulsel dulu, hampir semua pejabat itu sampai pensiun. Kalau kesalahannya tidak sampai fatal sekali, itu belum diganti sama beliau sampai dia pensiun. Ini sudah ditanya oleh PH yang mulia, tapi saya ingin ketegasan. Pastilah dalam suatu proses yang panjang, saya pernah memerintahkan sesuatu, lakukan ini, atau minta difasilitasi oleh. Nah, kalau tidak terfasilitasi atau itu tertolak atau tidak ada anggarannya, bagaimana biasanya sikap saya? Tegas. Langsung menyampaikan ya sudah, tidak usah di ini kalau memang tidak ada anggarannya. Ingat, saudara habis disumpah. Siap. Oke. Ada pertanyaan lanjutan saya. Selama saudara menjadi kepala biro saya atau apa, adakah perintah saya yang langsung untuk meminta fasilitasi oleh keluarga atau teman atau apa? Pernahkah secara langsung kasih ini? Selama saya menjadi kepala biro umum pada waktu itu belum pernah menerima perintah seperti itu. Ada pertanyaan yang mengganggu saya. Panji atau ajudan selalu mengatakan pernah ikut dalam pertemuan. Bagaimanakah yang saudara tahu posisi ajudan? Ajudan bukan cuma saya. SOP ajudan, bisakah dia kumpul makan sama kita, sama menteri? Bisakah ajudan masuk pada ring 1 atau ikut dalam pertemuan-pertemuan? Bisakah seperti itu? Sepemahaman saya dan pengalaman saya sejak dari Pemprov Sulsel, yang namanya ajudan beliau mulai dari ajudan gubernur dan menteri itu hanya sebatas sampai di ruang staf. Tidak pernah masuk ke dalam. Begitu beliau tiba di kantor, yang melanjutkan mengambil tas beliau untuk masuk ke dalam itu sudah staf Sespri yang masuk ke dalam. Ajudan hanya sampai sebatas pintu, Pak. Itu tidak akan masuk kalau tidak dipanggil langsung oleh Pak Menteri atau Gubernur waktu itu. Hanya sebatas di ruang staf saja. Yang bertugas di kantor itu diambil alih oleh Sespri pada waktu itu. Terframing seakan-akan sunatan dan lain-lain acara keluarga itu sedemikian rupa. Tetapi pertanyaan saya, banyakkah pejabat Kementan yang hadir dalam acara-acara pribadi itu, sunatan itu? Ataukah masih ingatkah bahwa sebelum acara sunatan selalu saja ada kegiatan teknis operasional yang dilakukan sebelumnya? Izin seingat saya, kunjungan ke Makassar itu ada kegiatan dulu, kunjungan ke balai atau panen raya. Setelah dari acara itu baru rombongan ini bergeser ke kediaman bersama dengan para dirjen dan beberapa staf-staf yang ikut ke acara pada waktu itu. Saudara saksi lama ikut sama saya dan selama ini ikut. Kita sudah disumpah. Biasakah saya minta uang atau minta fasilitas kepada bawahan atau singgung-singgung untuk minta dibantu? Jawab sejujurnya. Sepengetahuan saya tidak pernah. Malah pengalaman saya mengantarkan
honor kegiatan beliau yang dari bagian saya, itu pasti beliau akan bertanya, ini uangnya uang dari mana, sumbernya dari mana, dan ini aman atau tidak uang ini kau serahkan ke saya. Dan itu selalu beliau tanyakan kalau kami mengantarkan honor, Pak. Makasih. Yang mulia, saya ingin sedikit memberi tanggapan. Cukup. Sedikit lagi Pak, sedikit izin. Tanggapan saudara atas transaksi ini apa? Tugas menteri adalah menunjukkan arah, mempertajam arah. Tidak ikut-ikut cawe-cawe pada teknikal operasional, nggak mungkin. Oke. Maaf situ. Oleh karena itu, ya tentu KPA, kuasa pengguna anggaran yang menentukan operasional teknis, sekjen ke bawah yang menentukan. Saya tidak pernah cawe-cawe. Ada yang saya mau nyatakan di dalam persidangan ini sebenarnya untuk pembelaan saya, tapi saya harus lakukan ini karena sudah terframing seperti itu. Saya baru tahu ada sharing-sharing demi Allah Rasulullah. Ada kumpul-kumpul itu setelah persidangan, Bapak. Tidak pernah. Kalau saya tanya sekjen, karena sekjen juga menyampaikan seperti itu pada saya, minta maaf ini Pak Sekjen. Kalau saya tanyakan apa ini atau apa ini, kau kasih saya anggaran apa biasanya? Ini sudah sesuai ketentuan. Ini sudah dipertanggungjawabkan. Ini memang hak dan fasilitasi menteri dan keluarga. Kalau ini dia tidak sebut ini Pak, dia berhadapan dengan Allah. Dia berhadapan dengan Allah. Saya boleh di penjara hari ini. Tapi itu disebutkan seperti itu. Baik, nanti saya kira ada giliran saudara. oleh karena itu saya ingin menyampaikan, saya tidak pernah mencampuri teknikal operasional. Saya sudah lama jadi pejabat. Saya tidak pernah minta untuk kepentingan pribadi dan dana-dana ini. Saya terlalu, yang terakhir Ketua, saya mau bertanya satu aja. Oke. Pak Hatta, Pak Saksi, saya kerja selama saya jadi menteri. Kamu saksikan nggak mulai dari jam berapa saya kerja, berkeliling Indonesia dan pulang biasanya jam berapa? Biasalah, malah baru sampai di rumah. Berangkat dari rumah biasanya untuk mengejar pesawat ke Aceh, ke Papua itu jam berapa? Subuh sudah meninggalkan kediaman untuk mengejar pesawat. Dan itu 3 tahun Bapak. Jadi saya memang tidak bisa hal-hal yang terlalu teknis itu. Maaf Pak yang mulia, JPU sekedar supaya framingnya sudah seperti ini, saya siap bertanggung jawab kalau memang saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup.